Jembatan Jerambah Gantung yang dibangun oleh Belanda sejak tahun 1938 itu kini sedang direnovasi menjadi jembatan yang lebih kokoh dan berinovasikan jembatan modern. Jembatan Gantung atau yang lebih familiar dikenal masyarakat Kota Pangkal Pinang dengan Jerambah Gantung yang berlokasikan di Kelurahan Jerambah Gantung itu mulai direnovasi atau dibangun kembali sejak 22 April 2020 dan akan ditargetkan selesai Desember 2020 mendatang. Biaya yang dikeluarkan untuk membangun jembatan sepanjang 70 meter itu senilai 25,980 miliar rupiah. Jembatan itu menghubungkan Kota Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka, terutama di bagian desa Balun Ijuknya. Masyarakat serta mahasiswa Universitas Bangka Belitung tidak perlu lagi menempuh waktu yang lama untuk pulang pergi kampus. Jembatan tersebut menggantikan Jerambah Gantung yang dibangun Belanda pada 1938 silam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pembaca dan penonton setia Bangka Pos. Kembali lagi sama Andin. Hari ini Andin lagi ada di Jerambah Gantung. Tapi ini Jerambah Gantung yang sudah direnovasi. Jerambah Gantung yang lama sudah dibangun sejak 1938. Seperti tepat di belakang Andin kali ini sudah ada tugu Jerambah Gantung yang lama, dan di seberangnya juga di situ ada tulisannya juga. Anno 1938. Jerambah Gantung yang lama ini di Kelurahan Jerambah Gantung dibangun oleh Belanda sejak 1938. Dan sejak 22 April 2020 kemarin Jerambah Gantung ini direnovasi oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang yang nantinya bakal dijadikan ikon baru untuk Kota Pangkal Pinang. Nah, hari ini Andin juga nggak sendirian, biar kita tahu juga sejarah Jerambah Gantungnya, karena Andin sendiri juga nggak tahu sejarah Jerambah Gantung ini seperti apa. Biar masyarakat Bangka Belitung, khususnya masyarakat Kota Pangkal Pinang tahu sejarah Jerambah Gantung ini seperti apa, kita akan ngobrol bareng sama Pak Bujang yang tinggal pertama kali dekat Jerambah Gantung ini. Oke, selamat siang Pak Bujang. Oke, Pak Bujang mungkin boleh berbagi sedikit sama Andin. Mungkin Bapak tinggal pertama kali di Jerambah Gantung ini bisa tahu sejarah Jerambah Gantung ini kemarin seperti apa gitu Pak? Kami tinggal di Jerambah Gantung ini kurang lebih sekitar tahun 60. Tahun 60. Jadi Pak Bujang ini tinggal di Jerambah Gantung sekitar tahun 1960. Oke. Untuk pertama kalinya Pak? Pertama kali di Jerambah Gantung ini ya. Belum siapapun yang di sini. Oh, waktu Jerambah Gantung ini ada? Di daerah sini belum ada siapapun kecuali Bapak yang tinggal di sini. Wow. Jadi Jerambah Gantung ini kalau itu hutan. Hutan, semua daerah sini hutan. Jadi kami tinggal kurang lebih orang tua itu sekitar 1960. 1960 ya. Awal mulanya tuh Pak, Jerambah Gantung ini seperti apa sih? Yang kita lihat kan mungkin sisanya tinggal kayak gini nih. Pertamanya tuh Jerambah Gantung, namanya Jerambah Gantung ya. Ya. Dibuatannya zaman dulu dia pakai seling. Pakai seling. Dari sini ke situ gitu. Oh. Sudah dipakannya besi, ya. Pakan besi, pakan-pakannya 2 lembar. 2 lembar pakannya. Papannya cuma 2 lembar? 2 lembar. Berarti kecil dong jembatannya gitu? Jembatan itu kurang lebih sekitar setengah. 1,5 meter. Oke, Lebarnya. Lebarnya? Nah, jadi dipasang papan 2 lembar, jembatan itu udah goyang. Oh, jadi disebut Jerambah Gantung pun juga karena memang jembatannya tuh bergantung gitu Pak? Bergantung. Oh, siap. Jadi dulu, waktu zaman dulu tuh mungkin yang melintasi untuk apa nih Pak? Mungkin yang lewat Jerambah Gantung ya? Kalau dulu tuh ya zaman bagi masang tiang itu. Masang tiang? Yang listrik. Oh, masang tiang listrik untuk aktivitas pada zaman itu gitu Pak? Jembatan tiang tuh sampai ke Mantong kalau zaman. Oke, dari sini ke arah sana tuh tembusnya ke mana tuh Pak? Ke Balun Ijuk. Setelah Jerambah ya, kami diam di sini dari Balun Ijuk, orang jual apa. Oh, penjualan gitu. Mungkin aksesnya lebih mudah karena ada jembatan ini Pak? Jalan kaki dari Balun Ijuk ke Pangkal Pinang gitu. Oh, siap. Dulu jembatannya tuh bahannya tuh dari apa Pak? Ini kan asli dari awal gitu kan? Maksud aku tuh yang berdirinya gitu, yang gantung, yang kegantung gitu. Seling. Oke, jadi bukan hanya cerita sejarah pembangunan jembatan Jerambah Gantung ini saja, tapi ada cerita lain yang unik di Sungai Jerambah Gantung ini. Karena
tepat di belakang Andin ini, sungai ini ada bermacam-macam jenis buaya. Dan ada masyarakat atau orang pertama tinggal dekat sini sempat dimimpiin dan cerita namanya siapa gitu-gitu, nama buaya itu siapa gitu sama Pak Bujang. Nanti kita akan ngobrol sama Pak Bujang tentang cerita unik buaya yang ada di Jerambah Gantung ini. Kalau suasananya dulu gimana nih Pak? Kalau dulu tuh semuanya kelilingnya hutan. Sekeliling ini hutan, terus kalau kedalaman sungainya sendiri ini tuh berapa Kalau nih Pak? kedalamannya kurang lebih kalau air pasang sekitar 5 meter. 5 meter. Oke. Terus Pak, kita juga sering nih untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang mungkin nggak asing lagi kalau mendengarkan cerita mistis di Jerambah Gantung, mulai dari buaya lah, tenggelam lah segala macam. Itu Bapak untuk orang yang tinggal paling lama di daerah sini itu seperti apa ceritanya? Kalau yang tenggelam tuh, ya, sepertinya kalau yang nggak tahu berenang, Oh ya, nggak tahu berenang gitu. kalau misalnya buaya nggak ada. Jadi buaya yang makan manusia kalau tenggelam. Oh gitu. Lama muah bapak di sini hampir 60 tahun, umur bapak ini 60 tahun. 60 tahun tapi belum ada yang kemakan buaya di Sungai Jerambah Gantung. Belum pernah makan manusia. Kalau tenggelam gitu-gitu hampir rata-rata semuanya nggak bisa berenang gitu, bukan karena mistis gitu-gitu, bukan. Masalah dari buaya itu tadi. Oke. Kalau buaya mungkin itu banyak. Ya. Ada yang buaya bodong, ada yang buaya biasa. Oke, satu lagi Pak, sering kedengarnya di masyarakat Kota Pangkal Pinang di sini tuh ada yang namanya buaya putih, bener nggak? Atau Pak Bujang sempat ngeliat gitu ada buaya putih apa gimana gitu? Kalau buaya putih nggak ada. Nggak ada buaya putih. Nggak ada. Jadi itu mungkin hanya isu-isu mitos dari masyarakat ya. Nggak ada buaya putih. Nggak ada. Bapak juga sendiri nggak pernah melihat buaya Belum putih. pernah lihat buaya putih. Tapi kalau buaya kodok apa memang pernah. Buaya kodok. Oke. Buaya di pernah. Iya. Nama aja bapak tahu soalnya buaya di sini. Namanya juga tahu. Tahu. Waduh. Nah, buaya kodok. Nah, kalau buaya kodok tuh namanya Siti Aisyah. Maksudnya Pak, tuh dikasih nama oleh Bapak atau siapa yang kasih nama gitu loh? Yang nama aja dulu tuh bukan bapak yang ngasih, dia yang ngasih nama ke bapak. Siapa yang ngasih nama? Buaya? Buaya sendiri. Lah, gimana ngasih namanya Pak? Ada yang nama yang kalau buaya biasa loh. Nur nama. Dia ngasih tahu Bapak tuh caranya kayak gimana gitu? Di bayangan anak mimpi. Oh, buaya itu datang ke mimpi Bapak, nyebutin nama dia Nur gitu. Waduh, gila mantep. Waduh. Bapak kan namanya orang asli di sini. Iya benar. Ya. Jadi katakan buayanya mungkin mau berkawan. Jadi sampai madah nama loh. Oh, jadi ada berapa tuh yang misalnya budak-budak mau mandi. Walaupun kalau zaman dulu tahun 2005 itu pernah budak mandi budak. Kalau dia senang, dia muncul. Datang. Beri mimpi aja ke bapak. Diberi mimpi. Kalau misalnya kak, budak-budak itu nak mandi silakan. Tadi nak sebulan mandi di air tuh. Cuman dengan ngaruh-ngaruh anak dia nak tidur. Balik kata bapak tuh madah budak-budak dia. Kalau sekarang mandi silakan mandi. Cuman tak ingin bikin. Kapal sekarang nggak pernah ada itu mandi. Jadi yang Bapak tahu ada berapa buaya atau ada berapa jenis buaya di sini gitu? Kalau buaya itu banyak. Cuma yang 2 ekor tuh yang magang nama. Oh, kalau buayanya banyak, cuman ada 2 jenis buaya kodok tadi namanya Aisyah. Siti Aisyah. Buaya kodok tadi sempat datang ke mimpi Pak Bujang, nyebutin namanya Siti Aisyah. Terus yang buaya satunya lagi, buaya biasa tuh. Buaya biasa yang agak lebih panjang, nyebutin namanya Nur. Cuma perempuan di sini dulu ya. Bijang di Jerambah. Kalau manggil Pak sering ketemu atau gimana? Kalau ketemu tuh sering ketemu, cuman bukan dipanggil. Ukurannya berapa? Kalau yang buaya kodok tuh ukurannya sekitar 4 meter lah panjang. Buaya kodok atas nama Aisyah itu tinggi ukurannya 4 meter. Besarnya kurang lebih 300 kilo. Waduh. Yang tadi yang biasa, yang Nur? Kalau Nur dia panjang. 5 meter. 5 meter. Kadang-kadang pernah yang dia tampil lah.
Apa gimana Pak? Sungai kan tutup. Sungai ini hampir setutup. Gimana hampir setutup Pak? Kalau dia timbul hampir tutup panjang badan. Woi, panjang bener Pak. 5 meter ini? Iya, Waduh, hampir tutup. sering muncul di dekat sini juga. Jadi, Panggil Pak, bisa Pak? nah, Mau dipanggil. Sebagai orang tertua atau terlama di dekat daerah Jerambagantung ini, Bapak punya harapan nggak ntar setelah jembatan baru ini jadi, mungkin daerah sini akan dijadiin pembangunan lagi gitu. Bapak ada harapan sendiri nggak nanti untuk Jerambagantung ini seperti apa? kalau harapan Bapak ke depan, walaupun dibangun jembatan baru, ya, cuman masalah air ini harus dijaga. Hutan-hutannya, Air sungai ini. harus dijaga, jangan supaya sampai tercemar kotor, sampah apa, dan kita mikirnya yang sebelum dulu kan tidak pernah yang diganggu, tidak pernah kerusakan. Iya. Nah, jadi kalau jembatan lah selesai lah apa, kalau kayu-kayu itu tidak boleh ditebang. Kayu-kayu di sini gitu nggak boleh itu. Rawat. Nah apa? Yang lama di sini ini, penjaga di sini ini kan termasuk orang lama. Seperti buaya, apa kan kalau lahan tandus, jadi tempatnya belum, kemungkinan nak kita lah kan. Ya. Kalau rumah kita digusur di apa kan gimana kan? Oke, berarti seenggaknya Bapak setuju jika nanti di sini tuh dibangun oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk pembangunan yang lain, asalkan jangan mengganggu sungai sama hutan apa gimana? Ya, kalau misalnya dibangun, kalau di darat itu tidak masalah, cuma sungai itu harus dipelihara, kayu-kayu itu harus dipelihara, jangan sampai dibuang semuanya. Saya harap pemerintah yang ke depan kan, kalau istilah di kota sekarang karena walaupun kita baru lagi, harusnya dijaga. Air sungainya tetap dijaga gitu. Oke, pesan dari Pak Bujang tadi, meskipun jembatan ini terus dibangun dan diberikan inovasi oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang, tapi kelestarian sungai dan hutan yang asri untuk tetap dijaga. Meskipun kata Pak Bujang tadi, wali kotanya terus berganti, pesan beliau kelestarian sungai tetap harus dijaga karena ini adalah aset yang mesti kita lestarikan. Saya Andini Dwi Hasana, sekian dan terima kasih.